Saat interkoneksi kita dengan ritual keseharian tidak melibatkan jiwa, maka kita hanya stop di wilayah ritual. Taat, tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Sibuk ngomongin nama Allah, tapi tidak menyatu dengan Allah. Supaya nanti kita ngerti gitu, bahwa oh sholat itu kaitan sama jiwa. Oh kurban itu jiwa. Oh umroh jiwa. Oh haji jiwa. Gitu loh. Interkoneksinya itu ke soul gitu. Karena kalau sholat tanpa jiwa, jadi olahraga. Haji tanpa jiwa, pariwisata. Puasa tanpa jiwa, daya. Berarti segala bentuk ritual yang akan jadi ibadah kalau jiwanya ditempelin di situ gitu. Sejak kapan kita bisa tahu perasaan orang lain? Berarti perasaan tertampak atau tersembunyi? Berarti perasaan orang itu goib buat aku. Ibu-ibu punya perasaan nggak? Saya bisa ngelihat nggak? Berarti perasaan hidden nggak? Berarti hidden itu goib nggak? Berarti ibu-ibu makhluk? Nah gitu. Awas nih, goib itu jangan mikir-mikir uka-uka lah, suster ngesot. Bukan. Tetapi something hidden. Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang quote and quote tersembunyi. Berarti pertanyaannya, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Ibu pernah ngelihat jantungnya sendiri nggak? Usus? Sel-selnya? Berarti something, sesuatu yang hidden, itu pasti lebih besar daripada sesuatu yang tampak. Karena pada akhirnya perspektif dalam konteks yang namanya hidup, apalagi kita bicara dalam konteks yang namanya teologis Islam, tidak bisa lepas dari konteks perannya yang namanya nafs. Apa bu? Nafs. Pernah dengar nggak nafs? Nah, ada nafs yang level rendah, jadi su, makanya disebut nafsu. Pernah dengar? Kamu jangan nafsu dong, gitu kira-kira. Nah, nafs itu pakai perspektif bahasa kita ini sering disebut dengan yang namanya jiwa. Ya, jadi kaitannya selalu dengan apa yang namanya jiwa. Makanya man arafah nafsa, kalau kamu kenal jiwamu, faqad arafah robbah, kamu akan mengenal robmu. Rob itu sering disebut Tuhan atau Allah gitu. Padahal nanti kita akan ngerti, Rob itu intinya adalah hukum hidup. Karena nanti Allah itu akan melakukan semua sistem kehidupan itu dengan hukumnya kan. Bu, Allah ngurus kita satu-satu nggak? Satu-satu diurus, ibu A, ibu B diurus, gitu nggak kira-kira? Gini. Lampu merah di Jakarta Raya, tiap lampu merah ada polisi yang cetak-cetek merah, kuning, hijau, ada nggak? Enggak. Jadi diaturnya satu-satu atau pakai sistem? Nah gitu. Kan masa Allah nggak ngurus satu-satu, diurusin satu, kan nggak gitu. Tapi menggunakan sistem. Nama sistemnya disebut hukum. Bahasa Islamnya disebut sunatullah. Maka jiwa yang selaras dengan sunatullah udah pasti damai aja. Tenang aja. Kenapa? Karena nanti urusan kita tuh sebetulnya cuma dari segitiga sama sisi ini. Gak ada lagi aja. Segitiga ini sering kita sebut sebagai harmoni. Harmoni itu artinya selaras. Atau kalau pakai bahasa yang sering kita dengar dengan yang namanya kosmos. Pernah dengar? Kosmos itu artinya keselarasan. Keselarasan dengan apa? Keselarasan dengan Tuhan, God, sesama, dan alam semesta. Jadi kalau kita bicara dalam konteks level tertinggi dalam perspektif ajaran Islam, makanya sering disebut rahmatan lil alamin. Berarti kalau lil alamin meliputi alam nggak kira-kira? Iya. Jadi gini, God itu, Tuhan itu disebut metakosmos, higher, kita disebut mikro, dan alam itu disebut makro. Maka kata kuncinya adalah harmonisasi. Jadi hidup itu bukan berkompetisi tetapi berkolaborasi gitu loh. Nah, saat orang sudah mulai mengenal dirinya, dia akan mengurangi untuk berkompetisi sama orang lain. Udah gitu intinya. Makanya kalau orang tidak tahu diri, karena jiwa ini nanti ada kaitannya sama diri. Kalau dia nggak kenal sama dirinya, cenderung dia akan nggak tahu diri gitu. Pernah dengar nggak? Ini kok nggak tahu diri, begitu nggak kira-kira? Ya, orang yang nggak tahu diri awalnya kenapa? Tidak mengenal
Diri. Nah, diri itu kan luas banget. Nah, salah satu yang akan kita pelajari hari ini adalah diri kita bagian dari semua pemicu konteks kehidupan itu adanya di dalam software yang namanya jiwa. Oke? Duh, diam-diam gini, ibu-ibu oke ini? Oke, ini kayaknya langsung nyerap gitu ya. Gitu. Iya, lama-lama saya ngomong sendiri ini ya. Dapat ya? Karena maaf banget nih, di dalam pendidikan tradisi Islam di Indonesia, itu hal-hal pemahaman ini tuh tidak diperkenalkan sejak dini, Bu. Maka anak langsung disuruh udah sholat atau belum? Puasa atau enggak? Tapi orang tua tuh rada-rada gak peduli juga, ini jiwanya anak tuh tenang nggak? Dia lebih memikirkan yang penting dia rajin sholat 5 waktu, mau jiwanya tenang atau enggak, gak peduli gitu. Impactnya tuh kadang-kadang nggak menjadi tujuan dan sasaran. Kenapa? Karena yang udah mindset masuknya itu adalah sholat 5 waktu, rajin ke masjid, hataman, religius gitu. Padahal Bu, maaf ya, orang yang religius jiwanya belum tentu tenang. Belum tentu. Orang yang rajin sholat belum tentu jiwanya damai. Belum tentu. Sok saya mau nanya, mungkin nggak ada orang rajin sholat tapi korupsi? Bisa nggak? Saya nanyanya bisa bukan banyak. Kalau bisa nggak bisa udah gitu. Nah, yang bahaya abis ngomong banyak mikirnya orang lain lagi bisa, oh dia banget gitu. Nah, pokoknya kalau pelajaran mikirnya orang lain itu ciri-ciri sakit jiwa gitu. Karena kalau orang sakit jiwa pasti mikirnya orang lain aja. Enggak lah, enggak. Cuman karena kadang, maaf ya, orang melihat di TV koruptor benci banget, dasar ya begini. Jadi ngejudge, menghina. Pertanyaannya, yang ngomong aku bersih, aku nggak korupsi, kenapa coba? Belum dapat kesempatan, itu aja. Loh, betul nggak? Urusannya kan bukan masalah korupsi atau tidaknya, tetapi jangan-jangan ketika kita melecehkan, merendahkan dan seterusnya, ya memang jangan diikutin sih. Tapi juga kita jangan juga ngejudge dan jangan juga ngerasa lebih baik gitu maksudnya. Sip ya? Karena nanti kita akan ngerti juga bahwa semua ini dipengaruhi oleh konteks yang namanya jiwa. Makanya ibu-ibu perlu digarisbawahi, agama adalah jembatan membawa jiwa kita menyatu dengan Allah gitu. Itu garis bawahnya. Agama adalah jembatan, bukan tujuan. Bukan goals, tapi bridge-nya. Nah, sekarang yang menarik sibuk di jembatan gak nyampe-nyampe gitu. Iya. Lah, sekarang beda agama saling mengkafirkan, betul gak? Kafir. Oh, itu neraka. Kayak pada udah aja gitu. Menerakakan orang lain, merasa dirinya paling surga gitu. Gak usah jauh-jauh beda agama. Seagama aja, yang gini sama yang gini atahiyatnya berantem, salah. Iya, ngerasa bener lagi. Allahu Akbar gitu ruku, mas kurang 2 derajat rukunya, 2 derajat diributin. Terus dalihnya emang di awal sekedar mengingatkan, rese banget ya, nggak asik gitu. Kenapa? Karena itu semua konteksnya datang dari mana? Datang dari pengendalian jiwa. Jelas ya? Jadi saya selalu menggarisbawahi kalau pakai kalimat Quran itu di surat 91 6 sampai 10 ada kalimat gini. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi kita tuh sekarang lagi melakukan pertumbuhan jiwa. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. That's your choice. Hidup ini adalah pilihan. Dan gak usah rese sama pilihan orang lain. Karena setiap kita punya hak untuk memilih. Saat kita gak terlalu sibuk sama orang lain, gak rese sama keyakinan orang lain, nah jiwa mulai rada sembuh. Berarti kalau kita mau kembali kepada Rob, contoh lagi ya, satu lagi. Bu maaf ya, orang mungkin tiap hari baca Anas, tapi kadang-kadang gak ngerti bedanya mana Rob, mana Malik, mana Ilah. Contoh.
Waktu sholat subuh, biasanya sholat subuh nih Anas kan pasti rata-rata lah. Allahu Akbar. Kul a'udzu birabbinas rob, Tuhan. Malikinas, Malik, Tuhan. Ilahinas, Ilah, Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan, betul nggak? Tapi ada Rob, ada Malik, ada Ilah, betul? Nah, saya rata-rata nanya sama orang yang sering baca Anas, saya nanya, apa sih bedanya Rob, Malik, Ilah? Jawabannya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Udah, yang penting baca, mau ngerti mau nggak peduli. Gitu. Ya. Akhirnya salah alamat. Doa itu kan ada yang Allahumma, betul? Ya. Tapi ada yang Robbik Firli, Robbana, betul nggak? Iya. Terus saya nanya lagi, apa bedanya doa yang Allahumma dan Robbana? Nggak tahu. Jadi nanti kita akan menyadari, Bu, satu ya, pembelajaran kita hari ini, sadarilah bahwa setiap kita pasti punya limitasi, itu dulu aja. Oke? Gak ada yang benar-benar tahu, gak ada yang benar-benar benar, gak ada. Semuanya pasti punya limit. Yang bahaya, limitku dipakai menilai orang lain gitu. Sip ya? Sehingga kalau kita sadar limit, sadar diri, tahu diri nanti. Oh, aku gak akan cepat nyalahin, kenapa? Karena aku kayaknya gak tahu aja sih. Nah sekarang gak tahu, nyalahin. Betul nggak? Makanya kalau udah mulai tahu diri, dia akan jadi orang yang nggak sok tahu. Akhirnya dia mau terus tumbuh belajar. Nah, ini kita pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Ya belum mulai. Pemanasan dulu. Habis ini baru mulai. Supaya relate sama ngomong-ngomong pembahasan kemarin, ingat nggak ya? Oh, mantap. Oke, kan kemarin kita bahas kurban kan? Iya, ada identity, ada value. Udah sih nggak harus bahas itu lagi ya. Kan udah kemarin. Ya nggak apa-apa sih. Nah jadi, yuk kita supaya semangat tiap bangun pagi. Rob itu artinya mendidik, Bu. Jadi Allah itu pengen mendidik jiwa kita. Berarti kalau Allah pengen mendidik, rata-rata jiwa tidak terdidik. Betul nggak? Berarti hidup ini bahasa gampangnya school of life. Sekolah kehidupan, school of soul. Sekolah jiwa. Jadi semua orang yang ada di bumi ini, semuanya lagi sekolah jiwa. Udah gitu. Berarti bumi ini rumah sakit jiwa besar. Betul? Berarti semua penduduk bumi sakit dengan kadarnya masing-masing. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang nyebelin, tenang aja, sesama pasien rawat jalan. Dia lagi belajar, aku lagi belajar. Sehingga kalau memaklumi semua orang punya kapasitas limitasi, kita akan belajar lebih menerima daripada menilai. Dan lebih menerima daripada menilai itu nggak bisa kalau tidak dilatih. Ya, jadi kata pertamanya hidup itu pendidikan, tarbiyah kalau pakai bahasa Arabnya. Rob itu ngedidik terus. Jadi ibu-ibu kalau datang kesulitan ingat, aduh aku lagi dirob, didik Allah lagi ngerob aku melalui orang nyebelin ini. Oke? Sehingga maaf ya, saya selalu ulang-ulang, nggak ada orang yang jadi sabar karena rajin ikut pengajian, nggak ada, Bu. Iya, kadang suka, aku udah pengajian, aku kayaknya solehah deh. Belum. Solehah dari mana? Solehah itu kalau jiwanya mulai bertumbuh, bukan karena pengajiannya. Jadi mau one day one juice, mau ngaji tiap hari, pagi, petang, siang, kajiannya beda-beda, orangnya itu lagi gitu. Cuman beda nama. Itu belum mendukung konteks pertumbuhan jiwa, karena kenapa? Pertumbuhan jiwa ada pada pelajaran hidup. Oke? Jadi kenapa pelajaran tertinggi dalam hidup namanya pengalaman. Pengalaman. Karena aku sudah mengalami.
Berarti kalau sudah mengalami, udah pengalaman, aku sudah tidak pinjam telinga orang lain, mata orang lain, lidah orang lain. Aku sudah bersaksi. Itulah Islam. Makanya kenapa nomor satu dalam tradisi rukun Islam nggak ada aku percaya kepada Allah, nggak ada, tapi aku bersaksi. Makanya saya pinjam dari leluhur Sunda, Bu. Leluhur Sunda tuh ngomong gini, semua apapun yang keluar dari mulut orang lain dan dari di luar diri kamu, semuanya disebut dangiang. Pernah dengar dangiang nggak? Kata ke kitanya semuanya dongeng. Dongeng itu adalah narasi. Narasi itu nyata nggak? Belum tentu. Tapi kita menganggap narasi ini nyata. Oke? Itulah kenapa makhluk yang salah satu konteks di mana yang paling tinggi tingkat evolusinya namanya manusia, kita diberikan akal oleh Allah. Diberikan apa? Karena kalau akalnya nggak dipakai, dongeng dipercaya lagi. Menurut katanya pokoknya, menurut dia aku tuh dosa. Menurut dia aku tuh Jangan lupa loh, Bu. Semua yang nyampe ke kita itu gagasan orang lain. Jangan diiyahin. Ibu sekarang agak kejelekan ya. Ya udah aja kata dia. Dia yang memiliki opini, betul nggak? Kenapa kita harus sakit hati? Kenapa kita sakit hati? Karena kita membuka pintu untuk menerima tanpa filter. Akhirnya semua informasi dimasukin. Akhirnya nggak sadar, jiwanya banyak sampah, Bu. Urusan rumah tangga orang lain ada di sini. Gosip-gosip ada di sini. Gitu ya. Terus deh, tiap hari semua masuk. Akhirnya tanpa sadar, jiwa kita banyak sampah. Oke? Makanya dalam perspektif tasawuf ada kata-kata tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya membersihkan jiwa. Kalau mandi bersihin badan, kalau wudhu membersihkan jiwa. Jadi kalau sholat urusan badan, urusan jiwa. Dua-duanya kan ada gerakannya. Betul nggak? Sehingga kalau orang sibuk di gerakannya aja, jiwanya jadi nggak tumbuh. Makanya jangan heran sholat rajin, gosip jalan. Sholat rajin, korupsi jalan. Kenapa? Karena ibadahnya, ritualnya tidak menumbuhkan jiwa. Oke, Bu? Clear ya? Nanti jadi ngerti, oh ya Allah, kenapa aku tuh perlu sholat, kenapa aku tuh perlu puasa. Sebetulnya bukan harus. Karena sarana-sarana itu yang sudah dibikin dalam tradisi Islam untuk membuat jiwa kita semakin bertumbuh. Jadi sholatnya itu bukan karena paksaan, bukan. Tapi karena I need it. Bu, beda nggak orang melakukan karena harus, didorong ketakutan, sama aku perlu? Beda nggak? Beda. Ibu-ibu datang ke sini harus atau perlu? Perlu apa? Oh, belajar sih. Ya, keperluan macam-macam ya. Paham ya? Maka kita bisa duduk dengan santai, relax, happy. Kenapa? Nggak ada kepentingan. Nggak ada intensi gitu. Karena datang ke sininya bukan dipaksa. So, kalau ibu-ibu dipaksa ngaji, datang dengan terpaksa, datang sih, tapi nggak enjoy gitu inti. Nah, di pendidikan agama sekarang, pendekatan-pendekatan ini nggak dipakai. Yang dipakai kalau kamu nggak sholat, neraka. Mungkin untuk level-level TKSD oke lah. Tapi kalau sekarang kita melakukan karena takut, berarti sholatnya ini jiwanya nggak kebuka gitu loh, Bu, Pak. Jiwanya tuh nggak open gitu, nggak kebuka dalam artian, waduh, gimana mau jiwa kebuka ya lagi sholat Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, nah. Rokaat aja lupa.
Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang lupa, kira-kira serius nggak? Enggak. Berarti kalau yang sering lupa, sholatnya serius nggak? Enggak. Sholatnya kepaksa. Sok saya mau nanya, ibu-ibu kalau habis sholat nanti zuhur, Assalamualaikum, habis sholat lega nggak kira-kira? Iya, berarti waktu sholatnya berat banget. Gitu. Lo betul nggak? Artinya, maksud saya, yuk kita mulai belajar melakukan ini semua bukan karena keharusan tapi panggilan jiwa. Bu, tidak ada tenaga yang lebih dahsyat ketika itu datang dari panggilan jiwamu. Nggak ada lagi aja. Wah, udah strong aja udah. Karena at some point ketika yang memanggilnya jiwa kita, udah nggak ada lagi keraguan gimana. Karena kenapa? Ini panggilan jiwaku. Maka maaf ya, azan itu kan bukan panggilan sholat sebenarnya. Memanggil jiwa. Jadi sholatnya itu terpanggil. So, kita jujur-jujuran. Ibu-ibu sholat terpanggil atau rada-rada kepaksa? Yang mana? Ya, rada kepaksa. Bu, saya pernah survei ya. Ini mah fakta nih. Saya nanya 900 orang tentang sholat. Saya tanya, sholat itu nyaman, terpanggil, atau kepaksa? 80%-nya ngomong kepaksa. Iya, kalau jujur. Jadi nanti kita lihat aja respon ketika azan begitu. Allah kan, ya udahlah kelihatan lah begitu. Ya gitu. Udah asar lagi gitu. Ya, paham ya? Sip ya? Nah, jadi di pembukaan ini at least kita menyadari bahwa kita perlu banget mengenal jiwa. Dah. Saya ulangi lagi. Man arafah nafs, jiwa, fakot arafah rob. Kalau kamu kenal jiwamu, kamu akan selaras dengan Allah. Berarti keselarasan diri kita dengan semesta dan Tuhan tergantung kita memanage jiwa. Berarti manajemen jiwa perlu nggak, Bu? Oh, perlu banget. Berarti semua tatanan ritual adalah hal untuk melakukan manajemen jiwa. Karena maaf ya, orang puasa nyari pahala, jiwanya nggak di apa-apain. Yang penting pahala aja. Orang sholat tahajud terutama. So, kenapa coba orang tahajud sekarang? Banyak alasannya. Satu, pengen proyeknya sukses. Berarti kan ada intention, betul nggak? Meskipun mau tahajud pengen proyeknya sukses, boleh nggak? Boleh-boleh aja sih. Tetapi saat interkoneksi kita dengan ritual keseharian tidak melibatkan jiwa, maka kita hanya stop di wilayah ritual, titik. Taat tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Sibuk ngomongin nama Allah tapi tidak menyatu dengan Allah gitu. Nah, maka batasan connectivity antara kita dengan Allah itu tergantung dari kualitas jiwa. Oke? Oke ini? Ya. Konteksnya agak luar. Ya. Kalau cucu-cucu itu kan teman-teman saya itu kan selalu belajar harus sholat. Ya. Yang ini umur yang 5 tahunan gitu ya. Ya. Terus nanti enggak masuk neraka ya kayak. Ya. Nah, terus teman saya cucunya pintar, dia bilang, emang neraka itu apa, Uma? Nah. Pusing omanya ya. Dan kamu kan tolong kerjain gimana menjelaskannya. Kenapa lu paksa? Kalau saya bilang, kenapa terus kamu paksain cucu? Kalau gue sih enggak pernah maksain, jadi harus nerangin. Bingung soalnya. Iya. Ya. Nah, Bu, ini case yang nyata sekarang. Berarti pendekatan harus takut neraka udah mulai nggak terlalu relevan di edisi generasi sekarang. Iya. Kenapa coba? Saya mau nanya dulu. Belok dikit ya. Satu, Bu. Arus informasi hari ini sama zamannya baby boomers itu jauh drastis beda. Dulu kalimatnya, dulu nih ya, menimba ilmu. Pernah dengar nggak? Berarti kalau menimba ilmu, ilmunya di bawah banget. Ditimba. Berarti dulu alat kita untuk menyatu dengan pengetahuan jauh nggak? Banget. Sekarang bukan ilmu ditimba tapi hujan badai pengetahuan. Kalau dulu kekurangan, sekarang justru malah kelebihan. Makanya jadi overload information. Nah, saya garis bawahi dulu ya, ini juga jadi pelajaran.
Maka Bu, kata kunci, salah satu kata kunci dalam hidup itu adalah pilihan. Contoh, jangan salah Bu, orang bisa menderita karena pilihannya dikit. Ya itu lagi, bisa menderita. Tapi di satu sisi orang kebanyakan pilihan juga pusing Bu. Pusing loh. Jadi over ini nanti disebut sebagai choice paralysis. Ketika pilihan melebihi dari seharusnya, maka saking banyaknya jadi pusing. Contoh aja, ibu-ibu kalau diundang ke resepsi nikahan, pilihan makanannya cuma ada 2 menu, langsung pelit banget sih nih yang undang gitu. Cuma 2. Ya udah. Tapi di resepsi ini makannya ada 100. Pusing juga. Mulai dari mana ya? Ini oke, ini oke, ini oke. Akhirnya kehabisan waktu milih tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Betul nggak? Sehingga gap generation itu terjadi karena sekarang pilihannya semakin banyak, waktu memilihnya semakin instan. Berarti pertanyaannya antara nenek, orang tua sama cucu, bertiga-tiganya harus adaptasi berubah nggak kira-kira? Sementara kebanyakan pengen anak sama cucunya doang yang berubah, ininya kagak gitu. Iya. Tapi memang alamnya begitu sih Bu, maaf ya. Kira-kira usia udah 50-60 ke atas emang susah berubah sih. Udah aja. Bukan nggak bisa, tapi susah. Kenapa? Jiwanya udah rada-rada mengerak gitu. Iya. Berarti semuanya penting untuk bagaimana membuat jiwa kita ini nanti pakai bahasanya dinamis. Oke? Clear ya? Makanya saya happy banget ibu-ibu. Ini kan 40-an ada 50-an. Ya, sweet 70 ya. Kebayang nggak sweet 70 masih belajar ini gini tuh semangat, itu top banget loh. Tepuk tangan lu dong. Lah kebayang nggak umur 17 salah. Umur 70 masih pengen tahu mahiyat, masih pengen tahu mawujud, masih pengen tahu wahdatul wujud, kan top banget. Bukan saking bodohnya sih, saking pengen berubah. Betul nggak? Kenapa pengen berubah coba? Saking menderita sebenarnya. Oh iya, Bu jangan lupa ya, tidak ada orang berubah karena idenya. Hanya loh ya, tidak ada orang berubah karena idenya, tapi perubahan rata-rata datang dari karena penderitaan yang harus dia berubah. Didorong oleh itu. Orang idenya banyak, kalau nyaman nggak berubah Bu. Meskipun idenya nggak ada, tapi nggak nyaman dia mau berubah pasti. Gitu. Oke ya. Keren lah pokoknya. Top Bu. Dan community yang semangat gini tuh, wah, itu tuh perlu sangat appreciate banget gitu. Kenapa? Karena hari ini bahasa komunikasi antara boomers, X, Y, Z beda-beda semua. Bahasanya juga beda. Yang lucu, di rumah nggak saling komunikasi masalahnya. Jadi perlu third party gitu. Si Z ngobrol sama orang ini atau kelompok ini, si orang tuh ngobrol sama ini. Ini yang menerjemahkan. Karena di rumah diam-diaman. Serius Bu, ini terjadi loh. Makanya sekarang disebut parental alienated namanya. Tapi itu kita nggak bahas itu sih hari ini ya. Tapi itu FYI, for your information aja gitu. Nah nanti kita akan ngerti pertanyaan tadi gitu. Oke Bu, sip ya. Berarti memanage jiwa, manajemen seumur hidup nggak? Jadi jangan punya mindset, udahlah aku tuh udah gini, yang penting nanti anak-anakku aja bahagia. Nah nggak bisa. Aku nggak apa-apa gini aja, nanti yang penting anak cucu bahagia. Nggak bisa, nggak mungkin anaknya bahagia kalau orang tuanya bete. Nggak bisa. Karena sekali lagi, tanggung jawab tertinggi dalam hidup bukan sama siapapun, even itu orang yang kita cintai, tapi sama diri kita. Pun tidak pernah ada yang mencintai kita sebaik kita mencintai diri sendiri. Titik. Jadi nanti kita paham bahwa life is all about my life is my making. Titik. Hidupku tergantung pilihanku. Karena ya kalau mau ngomongin agak ujung-ujung nih, mau ngomong
Baru akad tuh kita sehidup semati, pret banget lah gitu. Lu mati-mati aja, gue nggak mau ikut. Kan gitu nanti ujung-ujungnya. Sendiri-sendiri juga gitu. Betul nggak? Itu kan bahasa-bahasa lagi di hijack sama hormon aja sih gitu. Karena pada akhirnya kita semua akan bertanggung jawab masing-masing nggak Bu? Masih gitu. Hidup semati itu lu mati, gua lu mati. Iya bisa sih. Ya, sip ya. Oke, bismillah ya. Kita mulai, bismillah. Nah, supaya nanti kita ngerti gitu Bu, bahwa sholat itu kaitan sama jiwa. Kurban tuh jiwa. Umroh jiwa. Haji jiwa. Gitu loh. Interkoneksinya tuh ke soul gitu. Karena kalau sholat tanpa jiwa jadi olahraga. Haji tanpa jiwa pariwisata. Puasa tanpa jiwa diet. Ya udah puasa nggak kurus-kurus lagi. Ya. Berarti segala bentuk ritual yang akan jadi ibadah kalau jiwanya ditempelin di situ gitu. Ya. Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita perlu ngerti dulu mekanismenya, Bu. Udah kita agak dalam dikit nggak apa-apa ya? Pelan-pelan. Karena kalau kan ada tipikal yang cuman scuba diving di atas-atas aja tuh. Nah kita nyelam beneran nih. Iya. Karena makin ngap, makin ke dalam, makin nemu. Bu nggak ada mutiara di atas-atas, nggak ada Bu. Mutiara itu selalu ada di dasar. Makanya saya selalu ngomong, wah kan saya banyak Bu, saya pernah diundang, Kang, kita pengajian udah 26 tahun, bus, aku tahu. Ya udah ibu-ibu kita belajar dari TK ya. Iya. Begitu diajarin ke TK lupa Bu. Kenapa? Rata-rata ngaji main bahasa langit terus lupa membumi gitu. Jadi kita sekarang lagi back to basic gitu. Nggak apa-apa ya? Oke. Karena kalau fundamentalnya oke, semuanya oke. Bu kita belajar dimensi ya. Ya kita ngomongin dulu yang namanya dimensi. Bukan demensia, bukan, beda. Dimensi. Oke. Setidaknya ada dua dulu nih. Dimensi yang tertangkap oleh panca indera itu namanya fisik. Yang kedua, dimensi yang tidak tertangkap oleh panca indera namanya non fisik. Oke? Nah, saya pinjam bahasa Qur'annya nih di surat 57 ayat 3. Huwal awal wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Jadi kalau ada kita ngelihat panca indera namanya zohir. Tapi melampaui panca indera namanya batin. Nah, kenapa di Al-Baqarah awal langsung ngegas ngomongin ini? Openingnya Quran. Di surat 1 itu kan Al-Fatihah ya Bu. Masuk ke Al-Baqarah langsung alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Saya nanya, takwa itu urusan zohir atau batin? Batin. Takwa urusan fisik atau non fisik? Gini. Ibu ngelihat orang lagi duduk, bisa tahu nggak dia takwa atau enggak? Kenapa? Karena takwa urusannya bukan tampakan panca indera. Betul? Tapi takwa kaitannya dengan perilaku atau value. Punten, mohon maaf ya. Pakai gamis, pakai kopiah. Set apa? Bisa ini jadi samaran nggak? Maling mah maling aja. Betul nggak? Berarti urusan dia maling, berbuat baik, berbuat jahat, urusan zohirnya, urusan batinnya. Asik, mantap. Maka sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa gitu. Oke? Nah, dalam konteks di Al-Baqarah tadi langsung bilang alladzina, siapa orang yang takwa? Alladzina
alladzina yu'minuna bil goib. Dia yang beriman kepada yang goib. Dia yang beriman bahwa ada dimensi selain dimensi yang ada ditembus oleh panca indera. Jadi goib itu artinya hidden, tersembunyi. Makanya hidden, nanti bahasanya jadi jan, nanti jadi jin. Nanti satu akar kata juga dengan jannah, nanti diartikan jadi surga. Berarti itu adalah something hidden. Itu dulu aja udah. Contoh, sejak kapan kita bisa tahu perasaan orang lain? Betul kok? Nggak tahu loh. Berarti perasaan tertampak atau tersembunyi? Berarti perasaan orang itu goib buat aku. Oke? Ibu-ibu punya perasaan nggak? Punya dong. Saya bisa ngelihat nggak? Berarti perasaan hidden nggak? Berarti hidden itu goib nggak? Berarti ibu-ibu makhluk? Nah gitu. Awas nih, goib tuh jangan mikir-mikir uka-uka lah, suster ngesot lah. Bukan. Nggak ada urusannya. Tetapi something hidden. Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang quote and quote tersembunyi. Berarti pertanyaannya, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Nggak kelihatan. Iya dong. Ibu pernah ngelihat jantungnya sendiri nggak? Usus? Enggak. Sel-selnya? Enggak. Otaknya? Enggak. Apalagi? Paham ya? Berarti sesuatu yang hidden itu pasti lebih besar daripada sesuatu yang tampak. Jadi maksud saya, jangan tertipu asal tampak langsung menilai gitu maksudnya. Lihat gini, set, pakai kalung tanda salib nih, ke neraka nih kayaknya. Jangan, Bu. Misalnya, karena kita udah punya mental image tentang simbol menjadi sesuatu penilaian. Betul nggak? Belum tentu loh orang pakai bulan bintang soleh, pakai salib nggak soleh. Kita nggak tahu loh. Sip ya? Berarti kita ngerti dulu nih. Ada sesuatu yang zohir, ada sesuatu yang batin. Kalau pakai persentase, berapa persen banding berapa persen? Ini 1%, ini 99%. Clear ya? Berarti penilaian kita sama siapapun, ingat kadarnya cuma 1%. Dengan perbandingan ini, simply Bu, tidak punya kekuasaan kita untuk menilai orang lain. Terlalu banyak yang kita nggak tahu. Oke sampai sini? Clear ya? Maka salah satu orang yang jiwanya lumayan rada udah sembuh, jarang menilai orang lain. Lumayan itu. Less judgment namanya. Kenapa? Too much information yang aku nggak tahu. Apalagi mengada-ngada, ngarang-ngarang, baru ngelihat langsung dikarang di sini. Kayaknya dia tuh gini. Langsung asumsinya dipakai sendiri. Jadi ngelihat sendiri, ngarang sendiri, bete sendiri gitu. Oke Bu? Oke sampai sini? Paham ya? Nah, kita pelan-pelan tapi oke ya, nggak apa-apa ya. Yang penting get the point gitu. Nah, berarti ada something yang zohir, ada sesuatu yang zohir, ada sesuatu yang batin. Nah sekarang saya tanya, berarti kalau kita tadi sepakat bahwa yang zohir itu lebih sedikit, berarti bagian hidup kita, aku, itu lebih banyak batinnya, lebih banyak zohirnya? Batin. Maka konteksnya sesuatu yang zohir itu sering disebut materi. Materi itu menjadi sebuah jasmania, nanti sering disebut yang namanya jasad. Maka nggak ada pertanyaan, Bu, jiwanya berapa kilo? Nggak ada. Betul nggak? Berarti gramasi kilogram itu hanya wilayah zohir, hanya wilayah jasad. Berarti dia punya yang namanya berat, massa, gramasi.
Oke? Nah, sekarang kalau orang hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu aja udah. Kenapa? Jangan lupa, kita ini adalah batin yang sedang dikasih kemasan jasad. Yang aslinya kita tuh bukan jasad ini, bukan. Menurut perspektif ini. Makanya batiniah kita sering disebut fitrah. Jadi kalau disuruh kembali ke fitrah, maksudnya kembali ke batinmu. Back to your origin. Karena kenapa? Kamu adalah batin yang sedang menjadi manusia. Makanya disebut innalillahi. Semua berasal dari Allah. Jadi ini bocoran sedikit ya ibu-ibu ya. Kita adalah makhluk langit yang lagi main di bumi. Udah gitu aja. Karena esensi kita ini adalah batinnya, langitnya. Cuman sekarang lagi terperangkap aja di tubuh manusia sebentar. Yang lagi menjalankan peran di sini gitu. Lagi sekolah sih tepatnya. Kenapa? Inilah sekolah terbaik dalam kehidupan, namanya sekolah jiwa tuh ya di sini. Makanya dikasih tempat nih, Casey. Ibu-ibu maaf ya, yang pengen sekolah ke bumi banyak banget. Cuman nggak kebagian wadah. Ini yang udah dapat wadah, dikasih sekolah, ngeluh lagi. Aneh sih sebenarnya. Yang ngantri tuh banyak banget loh. Makanya nanti di Quran disebut, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Udah dikasih wadahnya, dikasih kurikulumnya, ngeluh lagi. Kalau kita ngerti bahwa yang gak kebagian tempat untuk masuk ke sekolah ini adalah banyak banget, kita akan bersyukur dalam hidup gitu loh Bu. Awas ya, bersyukur tuh bukan, kamu tuh harus syukur karena paling tetangga makannya cuma nasi, kita udah pakai McD gitu. Itu mah bukan syukur, namanya menghina ya. Oke Bu. Aduh diem gini, oke ini. Paham ya? Jadi ibu-ibu ini makhluk apa sebenarnya? Langit. Nah gitu. Tapi yang ngerti ini banyak atau dikit? Dikit. Jadi pulang dari sini nggak usah aneh-aneh. Begitu ketemu teman arisan, tahu nggak? Aku tuh sebenarnya kan dari langit. Nggak usah, udah biasa aja. Jangan aneh-aneh ya. Iya, aku tuh kan sebenarnya dari langit. Cuman lagi arisan aja bentar kesini gitu. Jangan ya. Sip ya. Supaya kita punya kesadaran bahwa the essential self kita itu bukan tubuh ini. Ingat, tubuh ini expired. Jadi kalau kemarin kan ada Sunda Empire, kalau ini namanya Sunda expired. Nah, ini expired nih. Konteksnya pasti akan mengalami perubahan. Oke Bu? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, ada nggak bagian diri kita yang nggak berubah? Ada nggak dimensi diri kita yang nggak berubah? Ih, katanya oke tadi. Kan wilayah ini berubah. Wilayah ini enggak. Oke? Nah. Ya, pelan-pelan nih. Supaya nanti Ibu pernah dengar kata-kata la ilaha illallah, pernah nggak? Iya. La ilaha, gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti urusan ini, itu cuma jadi bunyi-bunyi aja. Kan ada kalimat ya, kalau orang meninggal dalam la ilaha illallah, aman. Pertanyaannya kan bukan masalah nyebut la ilaha illallah, bukan. Tapi jiwanya dia memang hanya memilih Allah gitu. Maka di ending hidup dia la ilaha illallah, bukan pas ending dia langsung la ilaha illallah, bukan. Tapi dia melatih setiap saat, maka waktu mati yang dia latih yang akan terjadi gitu kira-kira. Jadi nggak bisa nih di awal-awal pokoknya ilah, di ending udah mau mati la ilah, nggak bisa Bu. Semua proses ending itu datang dari latihan. Oke? Sip ya? Nah, sekarang kita belajar Bu. Apa yang mau kita belajar? Belajar menyelidiki. Menyelidiki, paham ya?
apa ya bahasa padu padannya ya? Inquiry, menyelidiki lah ya. Menyelidiki itu mengobserve, mengkontemplasi diri. Nah, kita bedain aja dulu. Karena Bu, saat kita punya banyak waktu menyelidiki diri, hidup kita pasti lebih bahagia. Kenapa? Karena saat menyelidiki, kita akan sangat aman dari menilai. Karena nanti kita ngerti, orang yang tidak atau yang jarang menyelidiki diri, saya langsung straight to the point aja. Dia pasti hidup dikontrol oleh habits atau kebiasaan, gitu kira-kira. Paham ya? Kebiasaan yang sudah diulang-ulang menjadi karakter. Karakter menjadi diri kita. Makanya ibu-ibu jangan heran begitu habis pengajian pengennya mah berubah, pengen, betul nggak? Tapi susah banget. Kenapa? Karena perubahan itu penting juga untuk melakukan yang namanya konteks di mana kebiasaan yang ikut dirubah, bukan hanya pemikirannya gitu. Nah, contoh. Sampai sini oke, Ibu? Oke? Kalau pakai bahasa-bahasa yang sekarang menyelidiki diri tuh ngaji rasa, ngaji rosok, introspeksi, muhasabah. Muhasabah tuh asal kata dari hisab. Hisab itu menilai artinya. Jadi awas loh, muhasabah tuh bukan acara rame-rame nangis bareng. Bukan. Bukan. Menghisab diri itu I know. Saya tahu apa yang perlu saya rubah. Itu namanya muhasabah. Jadi Bu maaf ya, kalau kita beres pengajian nggak tahu yang dirubah, berarti kurang sukses pengajiannya. Kenapa? Gimana mau tahu ada yang dirubah, orang pengajiannya ngedongeng mulu. Ini itu, udah pulang. Udah aja. Jadi dia nambah dongeng, tapi tidak menambah masuk untuk menyelidiki gitu. Makanya kenapa dari awal saya banyak nanya. Pertanyaan tanpa sadar ibu-ibu dari tadi saya ngomong awal, ibu lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Karena mau gak mau Bu, orang yang paling sering kita ajak ngobrol sehari-hari siapa sih? Diri sendiri. Maka self-talkku menentukan kualitas diri. Maka kalau orang sering self-talknya jelek dikit, oke? Sip. Ibu merasa dari tadi self-talk gak? Ngobrol gak? Sip, mantap. Seenggaknya begitu ibu ngobrol tadi, wah urusan-urusan yang masa depan, masa lalu gak terlalu kepikiran gitu. Nggak mikirin nanti gimana, aduh ini gimana. Kita hari ini lagi bebas dari masa depan, masa lalu. Kenapa? Karena saya lagi ngajak ngobrol ke dalam, sedikit saya tanya, balik lagi. Lumayan, kalau kita lumayan lama di saat ini, kita lagi membebaskan diri kita dari penderitaan gitu loh. Kan nggak ada yang menderita sekarang. Betul nggak? Kenapa coba? Nggak dipikirin masalahnya. Berarti masalah itu ada kalau dipikirin. Kalau nggak ada nggak? Enggak. Jadi ibu jangan heran kalau orang sekarang dikit-dikit terbang ke Swiss, terbang main. Mereka bukan banyak uang, banyak pikiran. Intinya gitu. Jadi liburannya tuh bukan itunya, banyak pikiran gitu. Dia kesana ngomongin healing, tapi nggak diberesin pulang, sama aja. Oke? Sip. Nah, jadi Bu sebenarnya pembahasan di sini nggak ada yang penting sih. Quote unquote ya. Yang paling penting adalah ibu datang mau self talk itu. Soalnya ini bulan depan juga lupa lagi, udah. Tapi ibu dapat momen self talk, dapat momen hadir utuh, dapat momen kehangatan, dapat momen penuh cinta di sini, betul nggak? That's the point. Nah, hasilnya kalau pulang dari sini dilatih, jiwanya membaik. Kalau nggak dilatih, ya sama aja. Tapi seenggaknya kita punya jeda 1 jam 2 jam ini, at least ibu-ibu jiwanya istirahat. Istirahat dari cemas, istirahat dari khawatir, istirahat dari stres. Oke? Sip? Ibu-ibu lagi ngerasa resting gak soalnya sekarang? Iya, happy gini, ceria gitu. Kenapa coba?
Sisi julid, dengki, iri, dengkinya lagi nggak nyala masalahnya, lagi off, bukan hilang. Nah, beres pengajian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyala lagi semuanya. Iya, makanya barusan di pengajian ngomong jangan julid, keluar langsung ngegosip, sih kamu tahu nggak dia? Balik lagi ke habits gitu. Nah, berarti poinnya adalah semua hasil tergantung latihan. Sip, Bu. Makanya disadari nggak kenapa sholat diulang-ulang 17 rakaat? Latihan. Puasa 1 Ramadan penuh, latihan. Kalau nggak 1 Ramadan, Senin Kemis, latihan. Semua ritual itu sebenarnya latihan. Jiwanya yang dilatih. Ya, dapat ya? Clear ya? Pokoknya Bu, at least Ibu pulang dari sini lebih gembira dari sebelumnya. Sukses aja udah. Sip. Mau nanti berubah lagi, ya udah aja. Ya. Yang penting saat ini kita liberate sesaat. Bu, maaf ya, di era modern momentum liberate ini mahal banget, Bu. Aduh, Bu, orang tuh hari ini bahkan banyak orang yang nggak punya waktu buat dirinya sendiri. Coba kebayang nggak? Aduh, Bu, nggak kemarin aja sih. Saya udah punya pengalaman 1 tahun tuh saya sekitar ada berapa ya? 400 jadwal lah setahun. Researchnya itu sekitar 200-an jadwal gitu. Berarti saya udah bisa ketemu orang 1 tahun bisa ribuan lah. Kebayang nggak, Bu? Setiap saya nanya nih sama teman-teman yang seminar, saya tanya gini, teman-teman, siapa orang yang paling berharga dalam hidupmu? Yang jawab dirinya itu cuma 1%. Rata-rata ibunya, bapaknya, anaknya, kembarannya. Meskipun yang jawab pasangan juga dikit sih, nggak jarang ya. Siapa yang paling pasangan? Wah, jarang banget lah udah gitu. Jadi nomor 1 yang paling jarang diri sendiri, yang 2 pasangan. Bu, kebayang nggak? Kalau saya tanya siapa yang paling berharga, yang pop up di pikirannya aja orang lain, berarti dirinya hilang. Ini kalau ditanya satu-satu gitu juga sih kayaknya. Siapa sih yang paling precious? Ini. Lah, kok nggak jawab diri? Baru nyadar loh. Iya ya. Kok saya nggak jawab diri saya ya? Salah satu, ini bahasanya gini, alienated itu artinya teralienasi. Salah satu orang yang teralienasi dengan jiwanya, dia lupa untuk caring self, Bu. Nggak sayang sama dirinya. Yang dia rawat orang lain, yang dia peduliin orang lain. Jadi dia sok-sok jadi superhero gitu loh, Bu. Doa aja mendoain orang lain mulu gitu, misalnya. Ya, dikit-dikit nih, lain ke sini. Bu, ada 3 tipikal nih. Level paling rendah namanya egois. Di tengah-tengah namanya altruis. Egois itu baik buat aku, nggak baik buat orang lain, tuh egois. Yes ke dalam, no keluar. Orang mau rugi, terserah, nggak perlu. Yang penting gua oke. Nah, itu egois. Nah, di level 2 namanya altruis. Ini kebalikannya. Nggak baik buat aku, tapi baik buat orang lain. Jadi yes keluar terus, tapi no ke dalam. Tipikal altruis ini sering disebut orang baik, Bu. Ini orang jahat. Yes man. Jadi dia nggak berani bilang enggak. Nggak enakan, people pleaser, oke aja pokoknya. Padahal dia lagi membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain. Kebakar terus gitu. Makanya orang baik selalu lebih menderita daripada orang jahat. Jadi ibu-ibu mending jadi orang baik atau orang jahat? Awas jangan aneh-aneh. Bukan, yang nomor 3 sadar namanya. Kalau sadar dia di titik tengah. Kapan dia ngerasa oke, kapan enggak usah nggak enakan. Tapi timur tuh gitu banget sih. Bu, timur. Mukanya senyum, pagi pak, ke atasannya. Dalam hatinya, mati aja lu, gitu. Saking sebelnya sama atasannya. Tiap hari ngomong toksik, tiap hari ngomong gak nyaman, tapi gak mau resign, aneh. Gitu, Bu. Dan it's happening loh.
Sekarang, currently happening nih. Nah, jadi kalau kita pandai menguasai jiwa, kita nggak terjebak di altruis sama egois, enggak. Karena orang baik rata-rata pengen terlihat baik terus. Jadi bisa jadi pura-pura so baik. Padahal ketekan, Bu. So, Ibu perhatiin ya di berita-berita. Ketika berita pembunuhan misalnya, tetangganya diajak ngomong, ini, aduh, padahal orangnya tuh baik banget. Dia suatu saat kalau meledak, dia akan melakukan sesuatu yang lebih mengerikan dari orang jahat gitu. Nah sekarang saya tanya, jadi egois, jadi altruis, jadi sadar, itu urusan batiniah kita atau urusan jasmaniah kita? Berarti urusan jiwa nggak kira-kira? Top, mantap. Sip ya? Paham ya? Nah sekarang kita kenalan nih sama si jiwa. Duh, cuman mau ngomong ini dari tadi tuh, Bu. Tapi kalau langsung ke sini nanti puyeng. Kalau saya ngomong, Ibu ada 7 derajat jiwa, amarah, lawamah, mulhamah, pusing. Tapi kalau tahu runtutannya, enak gitu. Sip ya. Bu ngomong-ngomong ini kita lagi merangkum 7 kitab loh. Bu kalau mau baca 7 kitab, satu kitabnya 200-300 halaman harus 7 kali. Wah, pusing, Bu. Sip ya. Nah, Ibu berarti egois kalau gitu. Ya, saya suruh belajar terus cerita gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa sih, ya udah. Ya, oke. Nah, kenapa? Jangan lupa, Bu. Nabi Muhammad ngomong gini. Awaluddin ma'rifatullah, awal kamunya punya din atau anggap aja beragama sekarang. Itu kenal dulu sama Allah. Bu maaf ya, dari kecil di pendidikan agama Islam, saya pribadi kalau yang formal nggak ada dikenalin sama Allah, Bu. Tiba-tiba langsung disuruh sholat, hafal-hafal bacaan sholat jenazah. Tuh SMP saya ingat banget tuh, SMA, TK SD sekarang udah belajar tawaf, muter-muter Ka'bah buatan gitu. Ya, betul nggak? Ya nggak salah sih. Tapi kalau dari kecil kita nggak kenal sama pencipta kita, ya kita jadi sibuk muter-muter doang gitu. Ya nggak salah juga. Tapi jadi menghilangkan esensi awaluddin ma'rifatullahnya gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau pakai analogi sederhana. Gini. Di dalam tradisi Islam, Allah itu disebut sebagai sang sumber. Source. Sumber. Nanti di tradisi lain kalau namanya beda, udah nggak usah rese, udah aja. Karena nanti ada yang bilang sang hyang, pangeran, dewa, terserah. Itu cuman penamaan, ada sang sumber. Ini ada orang cuman beda AL, AH sama AL, OH, Allah dan Allah bisa berantem. Ya, jadi kita ngelihat perspektif dalamnya nih. Makanya innalillah. Berarti kalau innalillah semua berasal dari Nah, sampai sini oke? Sip. Berarti semua keberadaan ini sumbernya satu. Nih. Ibu ngelihat coret-coret banyak nggak? Banyak ini? Sumbernya dari mana? Dari sini. Enggak, dari spidol. Spidol yang sama akan menciptakan ribuan coretan. Paham? Nah, ini saya mau ngomongin dimensi nih. Bagi dua ya, ibu-ibu ya. Ada dimensi resolusi tinggi, ada dimensi resolusi rendah. Ibu motret pakai Nokia jadul, bunganya, patungnya sama pakai iPhone terbaru, tingkat ketajamannya beda nggak kira-kira? Padahal patungnya sama nggak kira-kira? Jadi nanti ngerti Bu. Pohonnya tetap pohon yang sama, burung terbangnya tetap burung terbang yang sama, gunungnya tetap gunung yang sama, tapi resolusinya lebih tinggi.
ngelihat gunung itu udah menggunakan kesadaran terbaik, kita bisa nangis dan bersyukur loh. Kita bisa menyatu dengan itu. Dua orang ngelihat gunung yang sama, yang satu pakai resolusi tinggi, yang satu pakai resolusi rendah. Yang satu cuma ngelihat, oh itu gunung. Tapi yang satu, dia punya different kind of point of view gitu. Paham Bu? Oke? Nah, begitu juga jiwa. Kalau jiwanya di resolusi rendah, yang dia lihat begitu datang, tasnya merek apa ya? Nah udah rendah aja. Ini bajunya merek apa nih? Yang dia lihat tampilan, sosok, bentuk. Itu resolusi rendah. Tapi ketika ngelihat siapapun, oh dia dan saya sumbernya sama. Karena di dalam dia dan di dalam saya, sumbernya itu juga. Mau dia manggilnya A, mau aku manggilnya B, kita sama satu sumber. Disepakati sumber yang sama itu disebut sesama manusia. Paham Bu? Sekarang saya mau nanya. Kalau orang di resolusi tinggi ngelihat sumber yang sama, kira-kira akan banyak pertentangan, perdebatan dan berantem nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia ngelihat sumber dan dia tidak terlalu sibuk dengan perbedaan. Dia melihat persamaannya. Sip? Nah, di resolusi rendah yang disibukin bedanya. Dia gitu, aku gini. Dia makin berjarak tuh, berjarak. Maka orang di resolusi rendah, maaf nih, dia akan sibuk dengan tulisannya, tapi dia lupa bahwa semua tulisan datang dari spidol yang sama. Paham Bu? Sip ya? Jadi manusia resolusi tinggi dengan jiwa yang resolusinya tinggi, dia akan ngelihat siapapun, mau dia pakai salib kek, mau dia pakai daster kek, mau dia pakai terserah, yang aku lihat manusianya. Tapi resolusi rendah yang aku lihat identitasnya, dasar orang anaknya. Oh udah, anak bapaknya dibawa-bawa gitu. Bu, kenapa sih kita perlu untuk memaafkan? Saat kita tidak memaafkan, kita akan makin sempit hidupnya, Bu. Contoh, kalau orang lagi berantem, dia pengen pasti add on plus one. Itu salah satu rumus. Contohnya gini, dia ngomong satu binatang, pengen ngebalas satu kebun binatang, gitu loh. Betul nggak? Iya. Makin sempit nggak? Makin. Dia ngebalas lagi, dibalas lagi. Nanti kita akan sibuk sama sesuatu yang gak relevan. Jadi benci sama bapaknya, dasar anaknya. Bapaknya dibawa-bawa. Betul gak? Gak puas sama bapaknya, dasar orang Bandung. Sebandung orang Bandung kayak gini. Sebandung dibawa-bawa coba. Orang Bandung tuh ya, gitulah. Dia mengeneral semua orang Bandung gara-gara dia benci sama orang yang emang lahirnya di Bandung. Jadi lebih sempitnya hidupnya. Sekolahnya di ITB lagi. Lah ITB dibenci-benci. Anak ITB itu ya si ITB dibenci, Bu. Pusing pasti gitu. Betul nggak? Maka orang-orang yang di resolusi rendah pasti sempit hidupnya. Kenapa? Dia tidak melihat oneness-nya, kesatuannya, tapi dia melihat partikelnya gitu. Oke, sampai sini? Clear? Nah cuman 98% yang kita udah latih keseharian karena kita terlalu aktif menggunakan panca indera, jadi secara otomatis 0,5 nanosecond begitu ngelihat langsung menilai. 0,5 nanosecond loh, langsung. Iya serius Bu. So ibu-ibu rasain nih, lagi jalan ke mall, lagi pengajian, lagi arisan, begitu ngelihat ada orang atasannya biru, bawahnya putih, ininya kuning, langsung ini pelangi mau kemana ya gitu. Ini bendera mau digerek kemana ya gitu. Itu tuh kejulidan itu tuh mendarah daging gitu loh. Refleks. Jadi pasti yang dilihatnya yang jeleknya dulu gitu.
kulitnya gini, nilai gitu. Dan itu tanpa disadari. Oke Bu? Sip ya? Nah maka dari pemahaman ini, kalau orang ngelihat spidolnya, kalau orang ngelihat sumbernya, kalau orang ngelihat semua sumbernya satu, dia levelnya namanya tauhid. Pernah dengar kata tauhid nggak? Tauhid itu dasar kata dari ahad. Ahad itu artinya esa. Esa itu artinya bukan menyatu. Beda. Berarti kalau kita melihat dengan ketauhidan, dia menyatu dengan sumber, aku menyatu dengan sumber, nggak ada problem lagi gitu loh Bu. Paham ini? Mantap. Oh Bu, kalau sama yang cerdas-cerdas ngobrol enaknya cepet paham gitu. Tinggi semua. Dia tinggi IQ, top lah jelas. Oh saya. Banyak kita ketemu beberapa orang ya, bukan hanya orang Muslim ya. Ya. Kristen juga. Kita beranggapan kalau kita beda agama itu Tuhannya beda. Tuhannya beda, iya. Nah, makanya yang diajarin perbedaan terus, betul nggak? Ya nggak apa-apa juga. Dan kita semua produk di situ gitu loh Bu. Nah, yang mau membedakan dan menumbuhkan kita mau di level resolusi rendah atau tinggi, kemauan kita masing-masing. Paham ya? Makanya founding father kita kan keren banget. Kenapa nomor satunya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti ngomongin sifat, bukan ngomongin nama Tuhannya. Berarti sifat Tuhan yang gak pernah terpisah, semua kita menyatu dengan Dia, gitu loh Bu. Keren banget, top banget. Ya tiap upacara Pancasila bunyi doang masalahnya. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Ya kan juga semuanya pilihan. Berarti apa coba sekarang kalau boleh saya tanya? Aplikasi la ilaha illallah apa coba Bu? La ilah. Tidak ada ilah, tidak ada atribut, tidak ada sesuatu kecuali Allah itu sendiri. Contoh. Identitas atribut bukan? Merek tas, garis keturunan, jabatan, gelar. Jadi saya sudah tidak la ilah. La bukan namanya, la bukan gelarnya, la bukan statusnya, la. Aku hanya melihat Allah di situ. Damai nggak Bu kalau gitu? Tapi yang ngerti ini kan 1% aja, nggak apa-apa. Tadi Ibu bilang, lah Bu, satu pakai merah, satu pakai putih, beda warna, bisa kalau lagi pemilu sih, bisa berantem. Betul nggak? Berarti kata kuncinya, sorry to say, saat kita sibuk dengan ilah, tapi jangan-jangan lupa sama Allahnya gitu loh. Sip. Makanya kita disuruh rahmatan lil muslimin atau lil alamin? Alamin. Sekarang saya tanya, ya nih, Bu ini nggak apa-apa ya kita bagi 2-3 pertemuan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa karena kalau langsung saya cepetin tiba-tiba gini nanti, ya? Kenapa? Ya? Oh, ya kita doa sebentar ya. Boleh diumumin dulu Ibu siapa mungkin? Ini Kang Ben Hario Himau. Dia selalu di tempat. Oh iya, oke. Ibu-ibu, kita ada berita duka. Putra ya berarti? Putranya Ibu Tuti baru saja, Tuti Sunati baru saja pass away, wafat. Kita hening sejenak boleh? Boleh ya, kita ber-Al-Fatihah sebentar. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senantiasa husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atur nuhun ibu-ibu. Oke, finishing ya hari ini ya. Bu, ngomong-ngomong sampai tahapan ini ada sesuatu yang diambil? Get something gitu ya? Oke gitu, ada sesuatu, seenggaknya ada satu sparkling gitu, idea apapun. Nah, terakhir gini Bu. Berarti kita perlu merubah dari posisi ilah identitas menuju kepada Allah sebagai ketauhidan. Inilah nanti yang disebut transisi. Inilah nanti yang disebut hijrah. Jadi hijrah bukan ganti baju, tapi ganti pemikiran. Ganti sudut pandang. Dan yang paling penting, betul, mindset. Dan yang paling perlu lagi adalah mengganti resolusi. Jangan direndah terus. Itu namanya hijrah. Jadi sekarang tiba-tiba pakai baju putih-putih, kenapa? Lagi hijrah. Nggak apa-apa, bajunya dulu. Seenggaknya dia merubah kebiasaan yang asalnya pakai hitam terus jadi putih. It's okay. Tapi itu gigi satu. Gitu. Jadi sekarang tiba-tiba kayak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi jangan nanggung gitu. Sip ya. Dan maaf banget ya, biasanya rata-rata yang nanggung-nanggung pengetahuannya justru malah rese Bu. Jadi nyalahin, nggak apa-apa. Itu fase. Makanya dalam teori psikologi ada yang disebut Dunning-Kruger effect Bu. Orang yang tahu dikit akan jauh ngerasa lebih tahu daripada orang yang tahu banyak gitu. That's okay. Gitu ya. Makanya orang yang kosong itu cenderung berisik Bu. Serius. Nih ya. Ini kalau kosong, saya buka, dipencet, gitu nggak? Jadi kosong pasti berisik. Udah gitu. Makanya kalau konten berisi, itu pasti lebih calming. Tapi fenomenanya memang Dunning-Kruger effect tuh gini Bu. Memang gini dulu, peak. Sok ibu lihat orang-orang yang awal-awal, ya ini saya ngomong pakai data penelitian ya, yang baru tahu bahwa wah dia akan euforia dengan itu, tiba-tiba berhenti ini berhenti itu nggak boleh, wah gitu ya, that's okay. Itu adalah tahapan perjalanan jiwa. Ya, wah saya tuh banyak banget dapat curhat tuh, ini teman dulu saya tuh jadi nggak asik sekarang. Kenapa? Tiba-tiba nggak mau dengar musik gitu misalnya. Iya. Terus yang menarik lagi ngajak temennya jangan denger musik juga gitu. Padahal urusan apapun konteksnya tergantung nyaman. Ingat ya Bu, kita semua melakukan karena nyaman dan kenyamanan kita nggak sama. Jangan mengganggu kenyamanan siapa-siapa gitu. Sip ya. Makanya sekarang ada anekdot Bu. Ada hal yang lebih bahaya dari pergaulan. Salah gaul. Salah ngaji lebih bahaya ya sekarang. Quote and quote ya. Gitu. Nah tapi setiap orang pasti punya jalannya masing-masing, udah aja. Kita juga nggak harus ngejudge. Karena kenapa begitu lagi shot? Oke. Di situ tahapannya. Gitu. Karena nanti dia perlu kulminasi ke bawah, nanti naik lagi. Dunning-Kruger effect pasti terjadi gitu. Tapi kalau nggak pernah sampai Edin, nggak pernah tercerahkan gimana? Nggak apa-apa, urusan dia. Ya maksudnya semua orang kan punya jalan ya. Ada di sini terus boleh nggak? Boleh. Karena sekali lagi konteks yang namanya enlightenment itu urusan masing-masing. Clear? Oke? Terakhir ya, ini spill buat next nih. Jadi Bu, kalau kita ngerti bahwa kita ini makhluk langit, maka diri sejati kita adalah percikannya Allah itu sendiri.
namanya ruh. Ruh, pernah dengar? Iya, ruh. Ruh, sama lah. Ruh. Spirit. Kan ada tuh. Makanya kalau di tetangga disebut Holy Spirit. Roh Kudus. Ya kan? Tetangga kita. Teman-teman Kristiani kalau ngomongin roh ini kan Roh Kudus kan? Ya makanya ada Bapa, Roh Kudus, sama anak. Nanti kita ngerti itu. Ini langsung, tar dulu. Dikit-dikit, mulai. Tar dulu, tenang. Ingat limitasi tadi gitu. Ya. Nah, yang menarik, ketika kita sadar bahwa kita adalah percikannya, kita tahu bahwa percikan ini tertutup oleh yang namanya program jiwa. Nah, nanti yang bermasalah tuh programnya. Kenapa coba Bu? Karena ruh langsung datang dari pusat, tapi jiwa dibentuk oleh lingkungan. Kita nih mau nggak mau dipahat oleh lingkungan loh. Mematung jadi gini. Dan yang menarik, dipaksa, dipahat sama pemahatnya, ngikutin maunya pemahat. Dan pemahat ulung itu namanya siapa? Orang tua. Orang tua kan sibuk mahat anaknya, udah. Jadi sesuai dengan harapannya. Padahal boleh jadi pahatan orang tua nggak cocok sama benih anaknya. Betul nggak? So, nggak usah jauh-jauh. Kita beragama Islam ditempelin atau milih sendiri? Ya udah. Tiba-tiba, Abu kamu Islam ya lah. Siapa yang milih mah? Marah ibu saya. Gitu. Pokoknya kamu nama Tuhannya Allah, nama Nabinya Muhammad lah. Ditempelin gitu. Makanya rata-rata tiba-tiba Islam nggak belajar Islam. Tapi ngerasa paling Islami. Makanya kadang-kadang orang yang pindah server nih, dia belajar dulu lebih ngerti. Justru yang dari lahir Islam belajar sama orang yang baru Islam gitu. Bisa begitu nggak kira-kira? Iya udah sih mantap. Nah nanti kita ngerti ternyata yang Islam bukan urusan zohirnya gitu. Tapi Islam itu urusan jiwa. Oke Bu? Ya, oke. Terakhir ya. Satu aja, saya mau kasih PR. Ini PR nih. PR. Ya, PR. Kalau jiwa kita banyak gejolak, maka Allah tidak tampak. Paham? Contoh. Jadi supaya Allah di mana ya, jangan gitu lagi, jangan. Contoh. Ibu pernah ngelihat gunung, di sininya ada sungai, dia terproyeksi. Oke? Gunung terproyeksi di proyektor atau diproyeksi di gambar gunung. Clear? Proyeksi ini identiknya sama gunungnya. Sekarang saya tanya, apa yang membuat proyeksinya gunung identik? Karena sungainya tenang. Kalau sungainya gini, gambarnya bakal gini nih. Betul? Berarti PR-nya, kalau kita mau meng-Allah, belajarlah menenangkan jiwa. Nah, karena saat jiwa yang tenanglah dia hadir. Ya sulit sih, tapi kalau nggak dilatih nggak bisa. Tergantung latihan. Jadi maksud saya, mulai besok ibu-ibu kalau mau ngapa-ngapain tenang dulu, diam dulu. Bagus sih sekarang kan ada kebiasaannya, ada apa-apa astagfirullah, tapi astagfirullah gitu. Beda ya. Itu mengegas astagfirullahnya. Nah, maksudnya berilah ruang sejenak supaya jiwanya tenang. Jangan reaktif.
Ibu bisa bedain reaktif dan responsif nggak? Iya. Kalau reaktif kayak kucing lagi dikasih bulu-bulu, kesini, kesini, gitu. Berarti kucing dikendalikan oleh si bulunya nggak? Berarti dia tidak mengendalikan dirinya sendiri. Kalau responsif begitu cetar, perlu nggak? Nggak, udah. Kalau responsif ngeliat gini, harus komen nggak? Bu ingat nggak semuanya harus kita komenin. Ini kan kadang-kadang harus ada aja di grup tuh harus ada namanya komen. Nah gitu. Setor nama. Responsif ada jeda. Kalau responsif ada apa-apa. Nah. Oke. Nah nanti kita belajar. Jiwa ini levelnya ada 7 Bu. Top tuh. Nah masing-masing layer nanti kita pretelin. Jadi satu ya. PR kita ke bulan depan, belajarlah untuk dalam kondisi apapun pilihlah tenang. Tenang dulu, jangan rusuh. Jadi nggak ada, aku tuh emang keturunan rusuh. Enggak, tiap hari latihan rusuh, udah gitu aja. Ya. Nah, sekarang saya tanya, ini kuncinya yang kedua. Gimana supaya bisa belajar tenang all the time? All the time tuh gini Bu, gini ya. Biasanya kalau ada kejadian langsung respon. Nah udah sadar ada kejadian, diam dulu 2 detik langsung respon, nggak apa-apa. At least ada berhenti dulu 2 detik. Waduh, itu udah top banget. Jadi jangan reaktif. Jangan reaktif. Nah, meningkatkan ketenangan jiwa, kuncinya nggak ada lagi, memaafkan. So, yang belum dimaafin, maafin. Yang susah dimaafin, maafin. Yang belum diterima, terima. Yang belum dilepasin, lepasin. Dah. Gak gampang Bu. Jadi berarti memaafkan skill bukan? Skill. Jadi ibu kalau gak latih memaafkan, gak akan terlatih jadi orang yang memaafkan. Betul gak? Karena pengajian tidak membuat kita pandai memaafkan. Gak bisa. Berarti yang membuat kita pandai memaafkan gimana siapa? Bukan orang yang nyebelin. Oh iya, kalau nggak ada orang nyebelin, siapa yang mau dimaafin? Kalau nggak ada bagus Bu. Pasti ada. Ya. Maksudnya bukan hanya orang sih, kejadian, memori, macam-macam. Intinya sesuatu yang kita nggak suka, yang kita tolak, itu adalah guru-guru untuk membuat kita pandai memaafkan. Kalau bilang memaafkan itu kan boleh pakai koma tapi Nah itu namanya memaafkan. Ya boleh-boleh aja sih. Gini, saya maafin kamu ya, tapi aku nggak mau lagi lihat muka kamu. Boleh-boleh aja. Itu mah terserah ibu-ibu aja. Ya, karena memang nggak bisa langsung, nggak bisa. Semuanya ongoing proses. Ingat Bu, memaafkan itu bukan melupakan. Bukan. Karena sesuatu yang udah masuk memori nggak bisa tapi memaafkan adalah mengingat tanpa emosi. Ibu kalau mau ngecek maaf ya, misalnya ibu sebel sama si A. Coba ibu pikirin si A, kalau masih ada nah. Tapi nanti kalau dilatih, Z-nya voltasenya turun tuh. Dulunya, sekarang biasa. Tapi ada sih, nggak apa-apa. Tapi yang penting turun voltasenya. Gitu. Sip? Oke ya? Karena tidak memaafkan itu sumber penyakit psikosomatik, dan sumber penyakit psikosomatik urusannya ke tubuh fisik. Fix. Kalau mau memaafkan, tapi saya nggak mau lagi dekat-dekat sama dia. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Maksudnya karena kita menjaga ya. Betul. Nggak suka. Nah itu kan hak kita ya. Tapi harus ikhlas. Iya, balik lagi. Ingat tanpa emosi. Pilihan. Kan kita menjarak sama orang yang kita nggak suka, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Gitu. Tapi kalau udah top levelnya, mau ada mau nggak ngaruh. Kenapa Bu? Maaf nih contoh ya. Kalau kita di dalam perspektif latihan, misalkan kita benci banget sama orang ini, ingat recordingnya bukan di dia di sini. Ini orang mau dikirim ke Pluto Bu, udah jauh. Ya.
Di sininya masih ada, kesuat-suat ingat, kesal juga nggak kira-kira? Berarti bukan urusan orangnya. Betul nggak? Regulasinya ada pada jiwa. Oke? Top deh. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Kalau sunatullah, tadi kan Kang Abu bilang kita udah usia tua, susah untuk berubah. Iya. Sementara di Quran kan sunatullah bahwa usia semakin tua itu akan makin susah. Gimana kita menyadari manusia itu kalau yang kita baru belajar agama misalnya tahu bahwa itu sunatullah, jadi kamu seharusnya melakukan itu jauh-jauh sebelum dia. Ya, gini Bu. Tidak pernah ada masa dan waktu yang tidak tepat tuh nggak bisa. Semua akan tumbuh sesuai dengan waktunya. Semua akan mendapatkan giliran jatuh temponya. Udah Bu. Jadi Ibu nggak usah khawatir bahwa, aduh tahu gitu ya. Contoh, aduh tahu gitu ilmu ini tahu dari 30 tahun yang lalu. Ya nggak juga kali. Gitu. 30 tahun yang lalu kan masih party gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang rugi belajar gini mulu nggak pernah party, pusing juga Bu. Rugi. Ibu enak party dulu baru begini, bener nggak? Party dapat, solehah dapat. Iya, dari kecil belajar gini mulu nggak pernah party ya. Sesuai. Udah mending gitu Bu. Udah nggak apa enjoy. Ya. Karena sekali lagi selalu pasti ada jatuh tempo yang tepat. Jadi jangan, pokoknya nggak usah judgement aja Bu. Dah, apalagi ngejudge diri. Dah. Iya, ngejudge diri itu maksudnya, aduh tuh gitu ya, nyesel. Iya. Feeling guilty, itu kan lagi judge self. Jangan Bu, udah aja. Maksudnya jatuh tempo apa maksudnya? Jatuh tempo itu gini, kalau Ibu udah harus paham saat ini, Ibu bakal ketemu saat ini gitu. Bu maaf ya. Ini kita kalau ketemu 5-6 tahun yang lalu mungkin nggak nyambung ngomong gini, bener nggak? Iya. Karena Ibu nyari, saya nyari, belajar bareng, ketemu di titik tengah sekarang. Ini kan, aduh Bu, orkestrasi Allah yang indah banget gitu. Sesuai skenario. Skenario. Sama nggak sih kalau kita punya perasaan bahwa ini terjadi karena Allah meridhoi. Betul. Allah selalu meridhoi, tapi kalau kamunya nggak mau nggak bisa juga. Maksudnya kalau kita dapat Iya. Jelekan gitu kan. Betul. Semua pasti kehendak Tuhan. Iya, jadi kita legowo. Betul. Tapi ada tapinya. Semua apapun yang namanya aksi tergantung reaksi pun sebaliknya. Maka hidup ini konsekuensi. Jadi jangan gini nih. Kamu hidupnya kenapa gitu-gitu aja? Jawabannya simpel, belum dapat hidayah. Ya. Terus ditanya, nyari nggak? Enggak, nunggu Allah ngasih hidayah. Ya nggak bisa. Harus dicari gitu. Kebanyakan begitu orang. Iya, udah jangan ngomongin orang lah, udah ya. Udah. Mau orang lain gitu, mau urusan dia lah. Iya Gitu. benar. Iya Bu. Udah ngerti sih, tapi gimana ya? Itu kan percikan Allah. Iya. Jiwa. Iya. Jiwa itu yang ada Aplikasi. ke diri kita. Iya. Jadi ngaruh sama jiwa. Iya, belum dibahas Bu, tenang aja. Udah, Ibu nggak usah dipikirin dulu. Kan kita belum bahas. Belum dibahas, belum. Tenang kan tadi janjinya pelan-pelan ya. Udah tenang. Ibu nanya sesuatu yang emang belum dibahas, tenang aja Bu. Nanti kita bahas ya. Tenang. Yang jelas sekarang latihan untuk apa tadi Bu? Nah, lupa nih. Tenang. Everything calming. Jangan. Dah. Rob sama apa? Ilah. Kan belum juga Bu, belum. Tenang. Nanti. Oh, itu nanti lebih dalam. Gini ya simpelnya. Rob itu hukum Allah. Ilah itu adalah sesuatu yang kita tuhankan. Iya, contoh. Orang bisa menuhankan uang nggak? Bisa, berarti ilahnya duit. Bisa nuhanin anaknya nggak? Bisa, berarti Tuhannya anak. Gitu. Makanya la ilah, jangan menuhankan apapun kecuali Allah. Kalau goib, goib itu yang sebenarnya dari bahasa yang hidden. Hidden. Tapi kalau misalnya ini ya di undang-undang perkawinan, maaf ada enggak ya katanya kalau ayahnya nggak ada
Goib katanya. Betul. Bu, ya. Istri saya sekarang goib. Lah, saya kan nggak ngelihat dia lagi di mana. Masih hidup apa enggak tahu. Betul nggak? Karena istri saya lagi nggak tahu di mana juga sih. Tapi saya lagi di sini, istri saya lagi di mana, betul nggak? Berarti buat saya detik ini istri goib nggak? Nanti begitu pulang ketemu hai, nah nggak goib lagi. Gitu. Ibu-ibu punya cucu punya? Cucu ibu-ibu sekarang goib nggak? Goib nggak tahu. Begitu pulang video call, hai cucu, nah nggak goib lagi. Tapi itu juga bisa rekaman sih. Nanti beda ceritanya, tenang. Karena meninggal itu bukan udahan, bukan. Meninggal itu tubuh biologis fisik yang expired. Change dimension gitu. Oke? Ya. Sip? Sip. Paham ya? Mantap. Sampai situ nggak nanti? Apa Bu? Nanti belajar itu nggak pindah ke dimensi lain. Ke dimensi lain? Belajar. Belajar. Tapi jangan buru-buru Bu, tenang aja, santai. Santai. Nanti kita ke situ. Tenang. Masih belum pindah aja, belum selesai. Di sini aja belum. Baik, ibu-ibu terima kasih. Ya. Mau ditutup mungkin Ibu? Ya. Bu Ustazah. Ustazah. Di sebelah sini Bu. Biar kelihatan. Yang Islami apa ya? Masya Allah, kita merasa lebih tenang menghadapi segala sesuatu, akan tidak reaktif. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita. Amin. Walaupun baru setengah jalan. Kalau cepet-cepet, cepet lupa. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Abu Marlo. Juga untuk teman-teman semua, juga untuk Sahibul Bait. Ya, saya agak susah kalau Arab-Araban gitu. Terima kasih sekali. Kita berjumpa lagi tentunya di bulan depan, tanggal nanti lihat grup Raudah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu, makasih ya. Hatur nuhun.